tulisan gue itu nggak cuma bagus doang gitu. Karena selama ini sebelum ada blog gue, kalau misalnya gue baca cerita tentang perjalanan, kan sih bagus-bagus doang gitu loh ya. Wah ini indah, ininya bla 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 bla, tapi nggak ada cerita-cerita journey-nya gitu, dimana lu bisa aja nyasar, lu bisa aja ketipu gitu kan, ataupun tempat yang kita pikir bagus ternyata oh gini doang nih gitu, yang kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lu nonton video ini. Ketemu lagi di Ngobrolin Hidup bareng gua Ali. Dan hari ini kita bertamu judulnya. Dan ada tamu yang sangat keren. Ada Trinity di sini. Tada! Apa kabar? Baik, baik, baik. Thank you sudah mengizinkan kita datang ke sini, bertamu dan ngobrol-ngobrol. Oke. Meskipun di masa-masa yang lagi kayak begini nih situasi di luar, so thank you banget. Dan ini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Dari episode-episode sebelumnya, kenapa gue ngadain ini juga karena gue yakin setiap orang itu punya journey yang menarik, perjalanan hidup yang menarik, di mana teman-teman yang lain yang nonton, yang mendengarkan juga akan bisa mendapatkan pelajaran dan inspirasi juga yang insya Allah juga bisa bermanfaat gitu kan. Amin. Nah, so kita langsung aja cus aja kita ngobrol. Nah, jadi Trinity adalah penulis, traveler, blogger. Jadi blogger menulis juga, tapi lo juga menulis buku juga gitu kan. Nah, ada 15 buku sampai sekarang ya, 15 buku. 2 buku sudah difilmkan juga. Luar biasa, congratulations, selamat sekali lagi. Yang jadi gue mau di Ayunda loh. Mirip nggak? Dua-duanya keren. Dua-duanya keren. Selamat atas prestasi juga. Terima dan kasih. Prestasi-prestasi yang akan datang. Amin. Kita juga ikut doain selalu. Tapi sekarang kita mau flashback dulu ke belakang. Boleh. Mungkin bahkan jauh banget dari masa kecil dulu kalau boleh. Karena ya, gue melihat sosok Trinity adalah orang yang tadi langsung identiknya traveling gitu kan, sama penulis. Tapi awal mulanya sampai pertama tertarik sama namanya traveling, dan bahkan kalau gue boleh bilang peduli sama traveling itu, ceritanya gimana sih? Oke. Jadi ini balik laginya jauh banget ya ke masa gue kecil. Nah, pas masa gue kecil itu, gue tuh dibesarkan oleh keluarga atau orang tua yang doyan jalan-jalan, gitu kan. Jadi dari kecil tuh udah diajak jalan-jalan kemana-mana, dan bokap gue tuh seorang polisi yang ditempatin juga di mana-mana seluruh Indonesia, gitu kan. Pindah-pindah. Jadi gue selalu jadi anak baru di sekolah, gitu kan. Selalu mendapatkan pengalaman baru, gitu. Sehingga begitu udah gede, udah jadi kayak tuman gitu loh. Kayak gue nggak bisa berada di satu tempat yang terlalu lama gitu, yang rutinitas itu gue jadi nggak seneng gitu loh. Dan dari kecil gue udah berpikir kan, gimana caranya kalau nanti gue gede. Jadi cita-cita gue tuh gitu, gimana caranya kalau gue nanti udah gede, gue tuh kerja gue tuh jalan-jalan tapi gue dapat duit. Tapi waktu itu nggak kebayang bakal apaan jadinya. Jadi kisaran umur berapa tuh mulai berpikir begitu? Mungkin SD kali ya, kelas umur 6 tahun gitu. Jadi umur 6 tahun pun gue udah merasa kalau gue senang nulis gitu. Jadi memang keluarga besar dari nyokap gue juga banyak yang jadi wartawan gitu kan, sehingga dan dari kecil juga suka dikasih buku gitu kan. Jadi memang cuma 2 aja kesukaan gue gitu, nulis dan jalan-jalan gitu. Nah, waktu ditanya kan dulu zaman SD kan suka nulis tuh yang nama apa gitu, cita-citanya apa. Dan dulu masih kecil gue inget banget, gue selalu bilang gue pengen jadi pramugari gitu kan, karena jalan-jalan dapat duit gitu. Iya. Nah, perjalanannya pas lagi gue mulai, jadi ini gue bicara bukan sekedar travelingnya aja ya, karena kan profesi gue adalah travel writer, penulis tentang perjalanan. Jadi itu menurut gue itu berjalan bersama-sama sih. Jadi, nah pas lagi mulai SD, SMP, SMA, kuliah, gue selalu menjadi reporter untuk publikasi sekolah gitu. Jadi gue udah memang nulisnya di situ, dan gue juga kontributor ke majalah-majalah gitu kan. Nah, sampai udah mengenai traveling itu waktu itu? Belum, kan disuruh aja kan, misalnya ada pertandingan basket antar SMA gitu, nulis. Jadi ya wartawan ada acara-acara sekolah. Tapi kan nulis gitu ya. Terus, nah kenapa gue berpikiran untuk menulis traveling itu gue suka banget, itu ketika
waktu SMA, gue waktu itu pernah mengirimkan cerita ke majalah remaja yang sangat ketop sekali tentang perjalanan gue ke Amerika waktu itu 1 bulan homestay gitu loh, yang apa English summer course gitu loh, yang tinggal sama keluarga lokal segala macem gitu. Nah di situ gue dan itu pertama kali gue melihat bahwa wah gila, tulisan gue tuh bisa berhalaman-halaman, ada fotonya dan ada muka gue. Gitu. Kalau misalnya nulis tentang acara-acara gitu atau apa-apa kan ya yang kita wawancara atau acara eventnya gitu kan. Tapi kalau tentang perjalanan, karena gue yang nulis, ada muka gue gitu kan. Langsung gue pikir, wah oke juga gitu kalau tentang perjalanan. Dan pada saat itu kan orang kayaknya belum tahu banget ya tentang perjalanan. Nah mulai dari sejak SMP, SMA, kuliah itu gue udah mulai jalannya udah mulai gila tuh. Udah mulai wah jalan-jalan. Sampai gue kuliah pun gue udah backpacking ke Eropa gitu mulai kan. Kuliah nih? Mulai dari sejak kuliah tuh. Zaman orang-orang belum kepikiran jalan-jalan gimana gitu. Zaman dulu inget dong, belum ada internet sama belum ada handphone. Zaman gue ya. Terus abis itu gue inget banget setiap perjalanan tuh gue selalu tulis. Tulisnya tuh sebenarnya gue penulis diary gitu loh. Dari kecil tuh dikasih sama nenek gue dikasih diary, buku gitu yang lu tau gak sih kalau zaman dulu, nggak tahu ya kalau cowok ya, tapi diary yang tebel, yang harum, yang ada gemboknya. Terus nyokap gue bilang, pokoknya kamu apa yang terjadi kamu tulis setiap hari gitu kan. Jadi gue gitu. Nah sampai akhirnya gue mengumpulkan cerita itu. Dan ketika gue udah mulai banyak jalan-jalan, udah kerja gitu kan, udah punya duit sendiri, pokoknya begitu financially independent, kayak jalan-jalan itu udah kayak utama gue aja gitu loh. Jadi gue sering berantem sama bos gue, akhirnya gue hanya demi gue rebutan cuti gitu kan, demi dapat jalan-jalan. Nah abis itu perjalanan itu biasanya gue ketik sendiri kan, gue bagi-bagiin karena gue sebenarnya pada dasarnya gue malas gitu, setiap ketemu lo gitu kan, ceritain dong yang kemarin gimana sih, nggak ketemu lo gue cerita lagi. Jadi daripada begitu gue ketik aja gitu, gue bagi ke fotokopi zaman dulu. Sampai suatu hari temen gue ngebaca nih, terus dilihat bagus nih tulisan-tulisan lo, kenapa nggak bikin blog aja gitu kan. Itu 2005. Gue pikir apaan itu blog, gue pun nggak tahu. Udah pokoknya lo tenang aja, ini sama aja kayak diary cuma online gitu. Jadi lo nggak bakal archive, lo bakal tersimpan terus selama seumur hidup lo gitu kan. Ya udah akhirnya disimpan lah, dibikinkan lah blog, pokoknya dia bikinin, terus gue tinggal ngisi-ngisi aja. Nah dari situ pun udah langsung, ya zaman dulu belum ada kan blog. Jadi gue tuh The Naked Traveler itu adalah blog travel pertama di Indonesia gitu. Jadi ya mulai dari situ ya 2005, terus mulai ada publisher. Mulai 2007 buku pertama di Bentang Pustaka kan, sampai sekarang gitu. Dan akhirnya gue memutuskan ya udah gue berhenti kerja gitu. Gue mau fokus gitu. Traveling and writing ya. Travel and writing. Dan kepanjangan nggak sih gue ngomongnya? Enggak lah orang, kan yang ini gue pengen denger, jangan sampai gue yang panjang ngomong justru. Lo kalau gue kepanjangan lo harus stop soalnya. Gue mau menyimak, gue nanti by the way ini ngobrolnya kadang kalau gue lompat-lompat kadang maju balik lagi, pokoknya gue ini kan kita unscripted gitu kan. Kita kayak ngobrol-ngobrol aja ya. Iya, ngobrol-ngobrol santai. Ya, terus. Nah jadi saya dari mulai SMA, kalau awal-awal bukan nulis soal traveling, tapi meskipun sudah suka traveling gitu. Suka traveling, tapi nulisnya jalan terus karena kan nulis ke kegiatan sehari-hari aja gitu loh. Yang lo rasain kan orang beda-beda ya. Kalau menulis kayaknya susah gitu buat nulis, ada lagi jadi beban malah. Kalau lu sendiri emang dari kecil emang sudah ngalir nulis aja gitu ya, karena ya punya diary itu kan. Jadi kan ya nulis ya kayak, jadi memang kenapa di blog gue pun, nah blog ini cocok menurut gue dengan gaya tulisan gue karena isinya tuh pendek-pendek kan, kayak itu kan compilation of short story kan sebenarnya. Jadi gue pun udah terbiasa menulis ya poin-poinnya gini-gini, dan gue nggak merasa terbeban sih karena gue pikir bahkan kalau misalnya gue nggak nulis, gue belum nulis nih, sebelum tidur gue bela-belain nulis dulu gitu kok. Jadi sampai kayak gitu sampai dibela-belain sampai pokoknya gimana caranya harus sempet nulis gitu. Jadi kalau beban sih enggak, jadi malah gue kayak ada suatu yang gue utang gitu loh yang belum gue bayar kalau gue belum nulis gitu. Dan kalau awalnya nulisnya kan berarti saat mulai blog itu ya? Kalau tentang perjalanan yang dipublikasikan mulai dari blog. Mulai di blog. 2005. Mulai di blog kayaknya, bukan di BLOCK ya, di blog. Nah, blog. Di blog. Nah itu awalnya masih untuk
bukan sebagai profesi kan? Bukan, Nah, karena awalnya nggak kebayang zaman dulu tuh gimana ya. Emang karena senang nulis aja gitu, dan karena stoknya udah banyak ya tinggal dipindah-pindahin kan, gitu-gitu. Jadi rajin terus panjang, terus terkenalnya sih mulai gara-gara diliput sama media gitu kan. Diliput sama media, terus udah gitu zaman dulu blog kan lagi ngetop-ngetopnya, sampai ada blog award gitu loh, yang kayak gitu-gitulah. Dan menang juga lah, nominasi lah, apalah gitu. Dan kita komunitas blogger tuh dulu kuat banget gitu. Dan ketika mulai nulis dan kemudian bahkan jadi buku pertama itu kan dari blog. Dari blog. Ya kan? Buku pertama itu benar-benar dari blog. Sedangkan kalau yang kedua dan seterusnya kan mulai ada berbeda, bukan cuma literally dari blog gitu. Nah, itu apa perbedaannya kalau lo mulai nulis pilihnya antara di blog dengan yang jadi buku gini, gitu? kalau di blog itu kan konsepnya adalah cerita pendek ya. Sama sih. Jadi karena dari 2005 blog, 2007 jadi buku, itu memang konsepnya seperti di blog aja gitu. Jadi nggak ada perubahannya, cuma diedit ulang aja. Nah, berarti kan kumpulan cerita pendek. Nah, begitu yang terbit kedua 2 tahun kemudian, tidak semua cerita-cerita yang gue tulis ada di blog gitu aja. Karena supaya membedakannya dengan itu kan orang mikir, wah kalau gue bisa gratis baca di blog, ngapain gue beli bukunya gitu. Jadi udah mikir marketing kayak gitu. Jadi ya dibedain aja. Tapi gaya tulisannya sama. Jadi memang kelebihannya karena gaya tulisan gue itu menggunakan bahasa tutur. Sehingga kayak kalau lu baca gitu tentang perjalanan atau apa gitu, terus lu merasa seperti diceritakan oleh seorang teman gitu. Karena memang dari awal gitu kan, gimana tuh kemarin ceritanya? Jadi gue cerita bener-bener kayak bahasa tutur. Jadi gini ya, kemarin itu gue begini gitu loh. Jadi nggak merasa digurui, nggak merasa diapain gitu, dan nggak, bahasanya juga nggak yang nyastra yang membingungkan orang gitu loh. Dan kalau gue baca juga kan itu nggak cuman menceritakan yang bagus-bagus aja gitu kan, apa adanya gitu kan. Kalau gue nggak salah, gue pernah lihat mungkin salah satu wawancara juga bahwa itu yang pertama awalnya kan nekat, dan jadi naked traveler tuh artinya telanjang dalam arti apa adanya yang disampaikan, betul gitu ya. Jadi sebenarnya tuh gue memang karena gue basicnya tuh marketing communication kan, jadi pas lagi mau bikin blog, nah itu yang mikir kan domain kan, nama itu kan melekat terus gitu, nama blog itu. Jadi gue pikir, aduh kasih nama apa ya gitu kan. Nah karena orang-orang bilang, nekat bener lo ya jadi traveler gitu kan. Jadi gue pikir, nekat traveler tadinya. Tapi gue pikir-pikir, kalau cuma nekat kayaknya biasa aja. Jadi gue twist gitu kan, bikin pun jadi naked gitu. Dimana ya artinya sebenarnya plesetannya dari nekat. Cuma arti yang lebih dalam karena tulisan gue itu nggak cuma bagus doang gitu. Karena selama ini sebelum ada blog gue, kalau misalnya gue baca cerita tentang perjalanan, pasti bagus-bagus doang gitu loh ya. Wah ini indah, ininya bla 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 bla, tapi nggak ada cerita-cerita journey-nya gitu, dimana lu bisa aja nyasar, lu bisa aja ketipu gitu kan. Ataupun tempat yang kita pikir bagus ternyata gini doang nih gitu, yang kayak gitu. Dan sekarang sudah berapa negara? 93. 93. Iya. 93 negara itu. 93. Udah mendekati triple digit bentar lagi. Insya Allah segera nyampe triple digit. Gue yakin sih kalau di banyak wawancara mungkin pasti mana ya tempat yang paling berkesan gitu-gitu. Cuma ya sebenarnya gue pengen tahu juga. Cuma lebih dari itu mungkin ada nggak tempat yang saat lu datengin lu justru aduh kok gue udah pengen cabut ya, nggak lama di sini gitu. Ada nggak? Kayak gitu nggak ada sih. Gue orangnya cukup tough gitu untuk ya namanya gue sebenarnya kalau sebagai penulis itu apa ya, kelebihan kita itu curiosity-nya tinggi gitu kan. Jadi misalnya dari awal udah dapat pengalaman buruk gitu kan, misalnya mau berangkat aja udah ketinggalan pesawat apa segala macam itu jadi nggak apa-apa gitu. Jadi justru perasaan ini endingnya kayak gimana sih gitu. Jadi kayak menjalani sendiri gitu kan. Aduh, udah kayak begini, terus masa sih gue nggak bisa mengalahkan gitu loh. Jadi gue nggak pernah sampai udah cabut gitu, nggak pernah sampai kayak gitu. Atau mungkin nih gue coba kulik dikit nih, seandainya mungkin bukan karena tempatnya atau fasilitasnya, tapi mungkin karena faktor lain yang lu
lagi nggak kepengen mengeksplor, tapi emang lagi tengah-tengah jalan-jalan, atau pernah nggak moodnya atau hilang gitu, aduh gue kok malas ya gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Dan kalau gue pokoknya nggak pernah yang namanya gue patah semangat gara-gara traveling tuh nggak ada. Terus bahkan gue nggak pernah homesick. Nggak pernah homesick? Nggak pernah homesick. Kan orang, gila ya lu bisa jalan-jalan setahun nggak balik-balik, apa lu nggak kangen gitu kan? Gue bilang, ya kalau gue sih nggak pernah homesick gitu loh. Gitu kan. Apa namanya, nggak pernah dipikirin bahwa apa gimana rumah apa segala macam, nggak tahu deh, gue enjoy aja gitu. Dan ini kalau gue boleh balik lagi ke tadi saat masih kecil tadi, yang dari kecil juga udah pindah-pindah terus gitu ya. Sebetulnya gue tadi mau tanya juga, kan ada juga orang yang karena pindah-pindah jadi kayak baru mau mulai ada temen pindah, baru mau mulai ada temen. Tapi kalau tadi lu bilang, gue sih adaptasi kayaknya nggak masalah gitu. Tapi tetap banyak temen deket gitu, banyak temen gitu karena pindah-pindah terus gitu ya. Nah untungnya karena gue dibiasain kayak gitu, setiap gue traveling itu gue mostly gue jalan-jalan sendiri gitu kan. Kan ada orang yang memang sangat enjoy solo traveling, ada yang aduh gue kayaknya nggak bisa deh gitu. Tapi kalau gue sih santai-santai aja, dan gue pasti ketemu sama orang dan bisa jadi temenan gitu. Jadi temen gue tuh bisa ada di mana-mana, kita saling mengunjungi sampai sekarang kayak gitu. Jadi gue nggak pernah masalah sih untuk berteman lagi atau gimana. Dan gue, menurut gue sih gue orangnya sangat apa ya, bisa keep up gitu, bisa menjalin hubungan secara lama tuh bisa gitu. Nah, ini gue mau menanyakan sesuatu sekarang dari seorang traveler yang mungkin topik tidak agak kesamping sedikit, soal relationship dalam arti hubungan pertemanan gitu ya. Ada nggak mungkin kayak kiat-kiat, tips or whatever, bagaimana menjaga pertemanan ya dengan baik gitu ya, saat lu sendiri pindah-pindah terus gitu kan. Kalau tadi kan kita bicara membuat berteman dengan orang baru gitu kan, tapi menjaga pertemanan yang sebelumnya saat lu sendiri pindah-pindah terus gitu. Ternyata di Amerika Selatan yang mayoritas Katolik, karena kan dia negara berjajahan Spanyol semua kan, pastor, suster dan brudernya itu kebanyakan dari Indonesia.